Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan MJM Channel. Di video kali ini saya kedatangan motor Jupiter Jet dengan kendala motor tidak bertenaga. Saat boncengan pun ini motor loyo banget. Nah, di sini saya mau cek bagian koplingnya apa saja yang sudah rusak dan apa saja yang perlu diganti. Langsung saja saya bongkar ya teman-teman. Kemudian kita buka kampas kopling ya. Kemudian kita buka mur kruk as menggunakan kunci 19. Di area kopling kita buka penguncinya, kemudian buka murnya menggunakan kunci 19 juga sama ya. Di sini saya biar mempercepat waktu, cara pembongkarannya saya percepat dulu ya teman-teman. Nanti saat pemasangan saya akan lebih detail lagi. Nah, kita buka aja langsung ya rumah koplingnya, ada ring, kemudian kita buka rumah kampas otomatisnya. Dan ceknya ini udah merudul ya teman-teman. Nanti kita rangkai ulang. Kita cabut dulu bosnya. Kemudian ada ring. Nah, kemudian kita ambil ceknya ya. Dan kita ambil juga kampas otomatisnya. Kemudian kita lepas juga plat yang di belakang kampas otomatisnya. Kemudian saya bersihkan dulu menggunakan bensin biar enak saat pengecekannya. Ini partnya yang mau kita ganti, karet kopling kita ganti nih. Karet koplingnya ganti nih, udah banyak spasinya nih. Kita ganti. Kemudian untuk kampas otomatisnya mau kita ganti, ini udah bantat banget nih, udah rusak. Udah rusak. Kemudian ininya udah gandat nih. Mangkok kampas otomatisnya juga kita ganti ini. Kita ganti satu set kayak gini. Kemudian kampas koplingnya juga kita ganti. Oke teman-teman, cara ganti karet koplingnya kita gerinda dulu ya. Sentilanya kita gerinda dulu. Kemudian kita sedain bos yang bisa masuk ke sini. Baru kita pukul teman-teman menggunakan klep bekas. Nah, teman-teman, di sini kita akan melakukan pergantian rumah kampas otomatis dan kampas otomatisnya ya. Nah, di sini saya gunakan produk yang ori. Untuk harga yang ori ini untuk kampas otomatisnya satu set kayak gini 250.000 ya. Kemudian untuk rumah kampas otomatisnya ini loncengnya ya 320.000. Kemudian kampas koplingnya saya pakai Aspira aja ya. Ini 120.000 teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita buka ya. Kita ganti. Nah, teman-teman, ini nah, kemudian ini mangkoknya. Nah, bisa kita lihat sendiri nih, yang baru rata, yang lama ini udah gandat hampir 2 mili ke bawah ya, 2 milian. Nah, ini udah rusak banget, udah tipis juga. Kemudian yang baru masih tebal. Kita bisa coba di sini tuh teman-teman. Oke teman-teman, kita proses perakitan ya. Oke teman-teman, sekarang kita pasang dulu karet koplingnya ya. Nah, ini udah dibersihkan, kemudian kita pasang seperti ini. Nah, ini karet koplingnya yang biasa teman-teman. Nah, jadi cara pasangnya harus sesuai ya teman-teman. Nah, jadi kerucutnya yang paling kerucut di bawah, yang panjang di atas. Kita pasang dulu sejajar semuanya. Baru kita pasang. Nah, jadi cara pasangnya begini teman-teman. Nah, cara pasangnya seperti ini.
Nah teman-teman, ini udah kepasang ya, tuh udah nggak ada goyang. Tinggal kita pasang tutupnya seperti ini, baru kita pasang pakunya ya. Oke teman-teman, jadi cara pasangnya kita tinggal pukul aja. Ini untuk menahan di bawah ini ya. Nah ini untuk menahan pakunya. Kita disediakan ragum seperti ini. Kemudian kita jepit. Nah baru kita tahanin ya, yang bawah pakunya ini, yang bawah kita tahanin. Baru kita pukul. Oke teman-teman, jadi hasilnya seperti ini ya. Nih, jangan sampai longgar, harus benar-benar presisi, jangan ada longgar ya. Tuh, ini udah kencang ya teman-teman. Tuh. Oke teman-teman, sekarang kita proses perakitan ya. Kita pasangkan dulu ceknya ya. Ini cek nih. Nah ceknya, kemudian kita gunain stemplet ya teman-teman, biar nggak gampang lepas. Pasang stemplet kayak gini. Kemudian ini pelornya ya, kita tempelin. Pelornya ada 3 biji. Kemudian ada per kecil. Nah, ini pernya kalau yang bawaannya cuma 1 ya. Ada ya, bisa dipasang 3, bisa dipasang 2, bisa dipasang 1. Nah, cara pemasangannya, yang pernya itu, yang ada pernya ini, dudukan pernya nih. Ini paling atas ya. Harus berhadapan dengan yang ini teman-teman. Nah jadi seperti ini teman-teman prosesnya ya. Kemudian di dalam sini ada ring ya. Nah ada 2 buah ring nih. Ada yang besar, ada yang kecil lingkaran dalamnya ya. Kemudian ini tebal, ini tipis. Nah yang bagian ini bagian kopling. Yang bagian cek ini yang agak tebal seperti ini teman-teman. Nah, kita pasang di sini ya, di dalam sini. Baru kita pasang ceknya. Nah seperti ini teman-teman. Nah jadi ke sini muter, ke sini nggak bisa. Teman-teman, kita proses pemasangan ya. Nah ini ada plat, kemudian di sini ada gigi pompa oli ya. Nah di depannya kita pasang plat seperti ini. Nah seperti ini. Kita kasih oli ya ininya. Kasih oli dulu. Kemudian ada 1 buah bos nih, bos. Kita pasang yang paling tebal. Kemudian ini kampas otomatisnya kita kasih oli dulu. Oke teman-teman, udah cukup olinya. Baru kita masukin. Nah setelah masuk, baru kita pasang mangkoknya ya. Kita pasang. Nah kita pasang. Kemudian kita pasang bos. Bosnya kita kasih oli. Kemudian kita pasangkan ring. Kemudian mur 19. Nah teman-teman, ini harus lancar muter ya, jangan sampai seret. Kalau misalkan seret, berarti ada yang salah pemasangan. Ke belakang muter, ke depan gak muter ya. Nah nanti setelah kita kencengin, kita cas lagi ya. Ini belum dikencengin, kita pasang dulu per engkolnya ya. As engkol nih kita pasang dulu. Nah yang ada centilan ini harus pas di centilan yang dalam ini ya. Kemudian ininya harus masuk di sini. Kemudian per ini harus masuk di lubang ini. Cara pasangnya seperti ini, kita pasang dulu engkolnya. Kemudian kita masukin. Nah seperti ini. Kita masukin ke sini. Oke teman-teman, ini engkolnya udah terpasang ya. Kemudian kita pasang bos rumah kopling.
Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita pasang ring. Nah, ringnya kita masuk. Nah, seperti ini. Baru kita masukkan rumah kampas kopling. Kita masukkan ini penguncinya. Dan ini murnya. Oke teman-teman, tinggal kita kencangin menggunakan kunci 19. Oke teman-teman, setelah kita kencengin, nah ini harus muter kayak gini ya, muter. Kemudian ini juga muter nih, ke depan muter ya, ke belakang enggak. Supaya tidak terjadi kendor. Kampas kopling yang baru kita olesi oli. Oke teman-teman, kita pasang kampas koplingnya. Kemudian ini untuk plat gesek yang ada per, yang ada centilannya ini di paling bawah. Nah, kita pasang pernya 3 biji. Nah, ini yang tajam menghadap keluar ya, yang tumpul menghadap ke dalam. Kita masukin, baru kita masukin kampas kopling. Nah, ini kan ada bagian yang tajam, ini ada yang tumpul. Soalnya yang dalam kan yang tajamnya keluar ya, jadi ini harus yang tajamnya keluar semua. Kemudian yang ini ada pernya, kita pasang yang lowong kayak gini ya, yang nggak ada celah. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita pasang kampas koplingnya lagi. Kemudian kita pasang lagi plat geseknya yang nggak celahnya ya, yang nggak ada centilannya ini. Kemudian kita pasang kampas koplingnya lagi. Nah, yang terakhir baru kita posisikan di pas tengah-tengah centilan ini teman-teman. Nah, jadi si per ini harus menyentuh ini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi per itu fungsinya untuk memekarkan ya. Kemudian tinggal kita pasang plat kopling yang paling akhir. Kemudian tinggal kita tutup. Ini cetutnya ya. Ada bearing, ada ring 2 biji, kemudian bearing bambu. Kita masukkan dari dalam seperti ini. Nah, untuk posisi topnya, nah ini harus sama yang seperti di dalam. Nah, kan sama ini di dalam sini teman-teman. Nah, ada 2 bulatan ya. Kemudian ini 2 bulatan seperti ini. Posisinya seperti ini. Nah, tinggal kita pasang per kopling. Tinggal kita kencengin secara silang. Oke teman-teman, setelah kita kencangin nih, nah jadi ke depan harus muter, ke belakang nggak boleh ya. Kemudian tinggal kita tekan persnelengnya. Nah, ini fungsi kopling udah bagus. Nah, udah bagus ya. Kita pasang dulu packingnya. Kemudian ini ada 2 buah bos ya, yang atas 1 dan yang bawah 1. Kita pasang bak koplingnya, kita kasih oli dulu di area sini supaya tidak merusak seal persneleng. Tinggal kita pasang. Oke teman-teman, udah masuk, tinggal kita coba kencengin 5 baut dulu. Kita kencengin dulu 4 baut, kemudian kita coba injak persneling ya, oper-oper apakah udah normal atau belum. Oke teman-teman, udah oke ya, tinggal kita pasang aja semua bautnya, step knalpot kita kencengin, kemudian kita masukkan olinya.
Oke teman-teman, setelah kita pasang knalpot, step, engkol, oli udah dimasukin, kita coba engkol ya, hidupinnya di engkol. Oke teman-teman, kita coba hidupkan. Oke teman-teman, ini langsam ya, kemudian kita masukkan gigi 1. Oke teman-teman, tidak ada masalah suara mesin halus ya, tidak ada suara kasar. Oke teman-teman, jadi begitulah ya tutorial cara mengganti kampas otomatis, kampas kopling motor Jupiter Jet. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.